Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh santriwan, santriwati, mustami'in, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah yang insyaallah mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam sebuah wadah majelis ilmu yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita seperti biasa untuk materi adalah Khulasah Nurul Yakin. Namun sebelum lanjut kita bareng-bareng mempelajari Khulasah Nurul Yakin ini, kita hadiah Fatihah dulu untuk pengarang ini dengan harapan apa yang kita pelajari mendapatkan barokahnya dari sang pengarang dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah khususun lillaruh al-muallif ala hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar Syaikhulillahu al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya. Kita mulai melanjutkan materi berikutnya, yaitu pelajaran yang keberapa? Dibuka silakan. Dalam kitab saya ini memasuki pelajaran Ad-Darsus Tsani Asyar, halaman 38. Ya, ketemu ya? Halaman 38. Sudah? Ad-Darsu Tsani Asyar. Tsani Asyar. Tsani Asyar berarti pelajaran yang ke-12. Tsani Asyar. Pelajaran yang ke-12. Tentang apa Khulasah Nurul Yakin di bab yang ke-12 ini, yaitu tentang wafatu Abi Bakrin wastikhlafu Umar radhiyallahu anhu. Wafatu Abu Bakar wastikhlafu Umar radhiyallahu anhu, yaitu akan membahas tentang wafatnya Khalifah Abu Bakar wastikhlafu dan diangkatnya Umar sebagai khalifah. Jadi mempelajari tentang wafatnya sahabat Abu Bakar dan dijadikannya Umar bin Khattab sebagai khalifah atau penggantinya sahabat Abu Bakar. Sudah ketemu kan? Ya.
Nomor 1, lamma marido Abu Bakrin radhiyallahu anhu jama'a kibarus sahabati wastasyarahum fi istikhlafi Umar radhiyallahu anhu. Lamma marido sumangsane lagi sakit sapa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abu Bakar, jama'a mangka ngumpulaken sapa Abu Bakar ing kibarus sahabati piro-piro sahabat-sahabat pembesar, wastasyarahum lan rumusaken atau ngrempugaken hum maring as-sahabah kibarus sahabah fistikhlafi ing dalem dadekaken khalifah Umar ing sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jadi nomor 1 itu lamma marido Abu Bakar, ketika sahabat Abu Bakar sedang jatuh sakit, kemudian sahabat Abu Bakar ini mengumpulkan para pembesar sahabat. Jadi para pembesar sahabatnya beliau untuk apa? Untuk memusyawarahkan bahwa istikhlafi Umar, bahwa mau menjadikan sahabat Umar bin Khattab ini sebagai khalifah penggantinya Abu Bakar. Itu nomor 1 ya. Jadi sebelum beliau wafat dalam kondisi sakit, beliau mengumpulkan para pembesar dari sahabat-sahabatnya Rasulullah untuk memusyawarahkan bagaimana kalau sahabat Umar bin Khattab ini dijadikan sebagai khalifah atau pengganti daripada Abu Bakar. Kemudian nomor 2, fa'asyaru alaihi bitawliyatihi fakataba lahu ahdan bil khilafati wa awsahu bil muslimina khairan. Nah, pada nomor 2 ini menjelaskan bahwa fa'asyaru alaihi. Nah, para pembesar yang diajak musyawarah itu menyepakati apa yang sudah diputuskan oleh sahabat Abu Bakar. Bitaulihi. Ya udahlah kalau begitu kita sepakat wahai Khalifah Abu Bakar bahwasanya pengganti sampean itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat-sahabatnya ini, kemudian sahabat Abu Bakar fakataba lahu, menulis sebuah surat lahu untuk sahabat Umar. Apa isinya? Isi surat itu adalah ahdan bil khilafati, yaitu sebuah perjanjian bil khilafati dengan pengangkatan bahwa sahabat Abu Bakar itu menjadikan khalifah sebagai pengganti daripada sahabat Abu Bakar, mengangkat Umar sebagai khalifah untuk mengganti Abu Bakar. Wa ausohu
bil muslimina khairan. Kemudian berwasiat kepada sahabat Umar untuk bil muslimina khairan, memperlakukan kaum muslimin dengan cara yang baik. Itu intinya. Jadi setelah mendapatkan kesepakatan dari para sahabat-sahabat yang sudah diajak bermusyawarah tadi, Abu Bakar menuliskan surat untuk Umar yang isinya adalah sebuah perjanjian bahwa sahabat Umar diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar, yang kemudian juga berpesan kepada sahabat Umar bahwa perlakukanlah kaum muslimin secara baik, bil muslimina khairon. Baik, kita lanjut. Yang nomor 3-nya, summa tuwfiya, mangka nuli wafat sopo Abu Bakar fisanati ing dalam tahun berapa tuh? Isna asyara 12 ing dalam tahun kang kaping 12 minal hijrati saking hijriyah. Jadi tahun ke-12 hijriyah sahabat Abu Bakar itu wafat. Jadi diingat-ingat ya, kapan wafatnya sahabat Abu Bakar? Yaitu di tahun 12 hijriyah. Wa dzufina lan dimakamaken fi hujrati ing dalem bilik atanapi kamar Aisyata ning kamare Aisyah bijawirin Nabi kelawan nyandingi ning makame Kanjeng Nabi alaihi wasallam. Wa umruhu utawi umure sahabat Abu Bakar iku salasata wa sittin, apane sanatan tahun. Jadi yang nomor 3 ini menjelaskan tentang bagaimana sahabat Abu Bakar itu wafat, di mana wafatnya sahabat Abu Bakar ini adalah di tahun yang ke-12 Hijriyah, yang kemudian dimakamkan di kamarnya istrinya Rasulullah yang bernama Siti Aisyah. Bernama Siti Aisyah, di mana di situ di kamarnya Siti Aisyah itu ada makam Rasulullah. Jadi sahabat Abu Bakar itu dimakamkan di samping makamnya Rasul. Di mana itu makamnya Rasulullah? Di kamarnya Aisyah itu di mana? Di situ. Yaitu di Madinah, ya, di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi. Nah, di situ di sandingnya ada yang pernah ke Masjid Nabawi pasti ada makamnya Rasulullah, ada makamnya sahabat Abu Bakar, dan ada lagi satu lagi yaitu makamnya sahabat Umar. Ya, jadi di kamarnya Siti Aisyah yang sekarang jadikan makamnya Rasulullah itu ada makamnya sahabat Abu Bakar, ada makamnya sahabat Umar. Kalau Utsman di mana? Utsman tidak dalam komplek Masjid Nabawi, tapi di luar Masjid Nabawi. Namanya pemakaman Baqi namanya ya. Di sampingnya Masjid Nabawi. Kalau Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu ada dua pendapat, ada yang di Najaf, Irak, ada di Kufah, sama-sama Irak juga. Jadi ada yang menyebutkan Kufah, ada yang menyebutkan Najaf, sama-sama di daerah Irak. Kalau di Najaf, tapi masyhurnya itu adalah di Najaf. Mangga apa mangga? Yang sekarang daerah itu dikuasai oleh siapa sekarang? ISIS ya. Ya baik.
Timbul pertanyaan, kenapa kok khalifah itu tidak dimakamkan di dalam satu tempat? Ya, kan di Rasulullah dimakamkan di Masjid Nabawi, sahabat Abu Bakar dimakamkan di Masjid Nabawi, sahabat Umar dimakamkan di Masjid Nabawi, sahabat Utsman dimakamkan di Baqi. Sementara sahabat Ali bin Abi Thalib malah lebih jauh lagi. Di mana? Di Najaf atau di Irak lah. Itu kenapa? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa untuk menghilangkan image masyarakat bahwa setiap khalifah harus dimakamkan satu tempat. Nah, untuk menghilangkan image seperti itu. Jadi memang satu. Yang kedua, khalifah-khalifah ini memang ketika wafatnya berwasiatnya seperti itu. Ketika Abu Bakar meninggal, beliau berwasiat agar dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Begitupun dengan Umar ibnu Khattab. Belum beliau meninggal, berwasiat agar dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Tapi tidak dengan Utsman bin Affan, tidak mau dimakamkan di satu tempat bersama dengan dua sahabatnya tadi, yaitu beliau menginginkan dimakamkan di tempat umum, yaitu di Baqi. Ya, begitupun dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi dua alasannya kenapa? Karena untuk menghilangkan image kepada umat Islam bahwa tidak semua khalifah itu harus dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Yang kedua, memang sebelum beliau ini meninggal berwasiatnya seperti itu yang disebutkan tadi. Tidak sekeinginan beliau. Jadi paham ya? Jadi kenapa sih tidak dikumpulkan dalam satu tempat? Ya, alasannya seperti itu. Ada dua alasannya. Baik, di usia yang keberapakah sahabat Abu Bakar ini meninggal? Di situ disebutkan bahwa berapa? Itu tahunnya. Tahun meninggalnya di tahun 12 Hijriah. Nah, kalau usianya di tahun berapa? Di buku ada itu 63. Di usia yang ke-63. Berarti sama dengan Rasulullah ya. 63. Jadi sahabat Abu Bakar 63, Rasulullah meninggal 63, sama dengan Rasulullah. Itu yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4, wa kanat muddata khilafatihi sanataini wa asyara layalin. Wa kanat lan ana apa muddatu mangsane khilafatihi masa kepemimpinan daripada sahabat Abu Bakar itu adalah sanataini, iku sanataini rong tahun, wa asyara lan 10 apane layalin bengi. Jadi sahabat Abu Bakar itu memimpin umat Islam sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama 2 tahun 10 hari. Berapa? 2 tahun 10 hari. Beliau wafat pada tahun 12 Hijriah di usia yang ke-63, memimpin selama 2 tahun 10 hari. Hafal ya? Ya. Dikuburkan di sampingnya Rasulullah, yaitu di Masjid Nabawi. Kalau umroh ke Masjid Nabawi, berziarah ke makamnya Abu Bakar dan Rasulullah. Ya,
Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Amin. Yes, amin. Wa asyara layalin qadaha fi jam'i syam'il muslimin, dengan menyelesaikan berbagai macam persoalan ba'da tafarruqihim. Jadi fi jami'i syam'il muslimin, yaitu masa 2 tahun itu yang dihasilkan oleh beliau selama memimpin adalah jam'il muslimin ba'da tafarruqihim, yaitu mengumpulkan, mempersatukan umat setelah berpecah. Kenapa berpecah? Satu diantaranya adalah biriddatil kasiri, banyak umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah itu menjadi murtad. Umat Islam sudah nggak ada nabinya, bubar. Ada balik lagi ke adat berikutnya, adat sebelumnya, menjadi jahiliyah lagi, menjadi kafir lagi. Ada yang murtad, ada yang menjadi munafik, pura-pura Islam, ya kan? Ada yang ndisi nguntung baik, bahkan yang kafir nguntung melu, bahkan yang wong Islam nguntung melu, bakal rugi beli melu. Itu namanya munafik. Mancla mencela. Ya, munafik itu namanya. Jadi mancla mencela. Nah, oleh sahabat Abu Bakar itu selama 2 tahun beliau kembali mempersatukan umat Islam. Ada yang menjadi nabi palsu, ya kan? Bagaimana itu kisahnya? Yang di bab-bab sebelumnya kan sudah tuh, kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Itu semua diperbaiki oleh sahabat Abu Bakar, diperbaiki satu persatu. Terus bukan hanya itu saja, ternyata juga watajhizil juyusi li fathi fariso wasyam. Bukan hanya mempersatukan umat Islam kembali, tugasnya sahabat Abu Bakar ini, tapi juga sahabat Abu Bakar berhasil untuk menaklukkan Persia dan juga Syam. Di Persia dan Syam. Jadi hampir seluruh jazirah Arab bisa ditaklukkan oleh sahabat Abu Bakar pada saat itu selama 10. Itu sebuah prestasi kan? Bila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita sekarang 5 tahun, jadi apa? Ya, anggaran besar. Nah, kita lihat sendiri kan, 2 tahun bisa mempersatukan umat Islam, 2 tahun bisa memperluas wilayah. Sahabat Abu 2 tahun. Nah, kamu nanti kalau jadi pemimpin cukup 2 tahun selesai. Jangan minta lagi jadi pemimpin. Kenapa selesai? Karena tugas dan tanggung jawab selesai. Jangan sudah 5 tahun minta tambahan lagi. Nice. Dengan alasan belum selesai, ya gimana mau belum selesai, gimana mau selesai orang gak dikerja-kerjain. Ya begitulah. Nah inilah betapa pentingnya kita mempelajari kiprah-kiprah para pemimpin-pemimpin kita, para pendahulu-pendahulu kita umat Islam. Bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau bermasyarakat, bagaimana beliau melakukan suatu inovasi dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. Di situ kan banyak. Ketika sahabat Abu Bakar melakukan sebuah, bukan penyerbuan ya sebenarnya, melakukan sebuah perluasan wilayah, juga beliau tidak banyak merugikan musuh, tapi justru juga sebagian melindungi musuh. Yang dimusuhi bukan masyarakat kecil, bukan masyarakat yang tidak tahu, tapi ya memang
siapa yang menghadap atau melawan daripada tujuan sahabat Abu Bakar, dan itu pun masih dipilih-pilih. Tidak semua tentara musuh itu dibantai, tidak semua tentara musuh itu diperangi oleh pasukan Khalid bin Walid pada saat itu ya. Karena Panglima Khalid bin Walid itu adalah merupakan panglima yang tak pernah terkalahkan oleh pasukan siapapun, bahkan Romawi sekelas yang super power. Kalau sekarang kan Amerika Serikat super power, kalau zamannya dulu Romawi yang sudah menguasai hampir seluruh Persia. Isinya Persia itu adalah Irak dan sekitarnya. Itu dengan pendekatan yang manusiawi. Bila dibandingkan dengan sekarang, lihat banyak sekali korban-korban akibat kepentingan, ya begitulah. Peperangan terjadi dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari musim ke musim, selalu banyak mengorbankan masyarakat kecil. Ya, kita jadi korban, kamu jadi korban. Korbannya apa? Bukan korban peperangan, korban kebijakan. Korban kebijakan. Ya betul. Kebijakan dari apa? Ya, kebijakan dari pemimpin. Ya, baik. Prinsip 2 tahun ada niat membangun, selesai. Seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Tidak selesai dalam 2 tahun, mundur. Sanggup enggak? Harus sanggup. Karena umat Islam pemimpinnya adalah Abu Bakar yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sudah selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau tidak cukup, Pak, ada pertanyaan, Pak? Janganlah. Ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu di minggu pertama. Ini masuknya minggu keberapa ini? Minggu ketiga apa keempat? Ketiga. Minggu ketiga ini. Ini minggu ketiga. Karena tanggal berapa coba? Tanggal 17. Ya, minggu ketiga berarti. Nanti minggu keempat dan minggu pertama. Saya ada jadwal berarti minggu pertama dan minggu ketiga, Pak. Jadi kalau minggu pertama itu di hari Senin, kalau di minggu ketiga berarti di hari Rabu. Insya Allah kitabnya ini. Mungkin sudah difotokopi. Bapak itu kasih kalau ada bukunya. Masih ada nggak? Masih. Kasihnya ada di bawah nanti. Ya, bawa aja Pak. Buat baca-baca. Nanti insya Allah alhamdulillah semakin kesini akan semakin banyak orang yang taklim ya. Semua diawali dengan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Enggak ada sekonyong-konyong langsung rame, gitu kan? 1 tahun, 2 tahun kita rutin, kita istiqomah. Ya, istiqomah, tidak boleh jenuh. Yang namanya thalabul ilmi itu tidak mengenal jenjang usia. Tidak seperti main bola. Ada klasifikasinya kan, U16, U17, U19, U20, U21, U22, U senior. Kalau thalabul ilmi nggak ada. Saya sudah lulus SMA, udah nggak mau ngaji, jangan, nggak boleh. Saya sudah sarjana, nggak mau thalabul ilmi lagi, jangan, nggak boleh. Jadi thalabul ilmi patokannya adalah minal mahdi ilal lahdi. Itu patokannya seperti itu. Mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Kamu lahir dikasih ilmu pengetahuan sama bapak kamu, masukkan azan, ya kan? Kamu mati dikasih ilmu sama lebek yang dinamakan dengan apa? Talqin ya. Iya. Udah di dalam kubur kan? Masih kongkon belajar bae. Ya bu kelingan beli makana. Ya. Dia kongkon belajar mukur. Tapi insya Allah bagi mereka-mereka yang
husnul khotimah, akan diberikan segala kemudahan di alam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.